Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Rizka Ramadhani akan mempresentasikan artikel 11 yang berjudul Measuring Factors that Influence the Success of the Internet Commerce. Selanjutnya, research problem atau questionnya sendiri, yaitu mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan internet commerce berdasarkan kerangka kini tahun 1999 yang mengusulkan dua set pengukuran, yaitu means objektif dan fundamental objektif. Selanjutnya, kenapa masalah ini penting? Sebelumnya, penelitian ini melaporkan dua skala multidimensi bersama-sama untuk mengukur faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam internet commerce. Nah, maka dari itu untuk mencapai tujuan yang spesifik, penelitian untuk mengembangkan instrumen sebagai berikut. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli, yang kedua ada identifikasi sifat multidimensi dari faktor-faktor, selanjutnya ada menunjukkan reliabilitas dan validitas yang terkonstruksi dari faktor-faktor yang telah diidentifikasi, yang empat dapat atau cocok digunakan untuk akademisi dan praktisi. Selanjutnya, author's approach to solving problem di sini menggunakan pendekatan induktif dan literatur review. Nah, selanjutnya assumption about real words menggunakan pendekatan konstruksionisme yang dikembangkan secara kualitatif. Selanjutnya, relevan teori di sini menggunakan kerangka kini tahun 1999 yang menyatakan dua aspek penting, yaitu means objektif dan fundamental objektif. Selanjutnya untuk variabel di sini tidak ditemukan variabel. Selanjutnya ada sampel. Sampelnya terdiri dari dua fase. Yang pertama 199 responden. 199 responden ini diambil dari orang-orang yang berpengalaman menggunakan internet commerce. Selanjutnya yang kedua ada 421 responden yang terdiri dari 58% laki-laki dan 42% perempuan, yaitu dari pelajar yang memiliki pengalaman bekerja. Selanjutnya untuk statistik terbagi menjadi dua. Yang pertama, fase pertama, item-item dieliminasi menggunakan reliabilitas konsistensi internal yang diperiksa menggunakan Cronbach alpha. Yang kedua, menggunakan tes uji validitas convergent test. Selanjutnya hasil menunjukkan dari tahap 1, yaitu memberikan bukti reliabilitas dan validitas yang terkonstruksi untuk 4 faktor, yaitu 21 item pengukuran kategori means objektif, 4 faktor dari 17 ukuran kategori fundamental objektif. Nah, hasil ini mendorong kami untuk lebih mengeksplorasi reliabilitas dan validitas dari dua instrumen tersebut. Selanjutnya dari tahap 2 menggunakan 38 item yang telah dihasilkan dari proses tahap 1 sebelumnya. Pada tahap ini 5 faktor, yaitu 21 item instrumen untuk pengukuran means objektif dan 4 faktor 16 item instrumen untuk mengukur fundamental objektif. Nah, hasilnya dengan tingkat kehandalan yang tinggi. Kesimpulannya, penulis merasa bahwa dua set ukuran yang disajikan dalam artikel ini dapat mewakili kemajuan substansial menuju pengembangan instrumen standar untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam internet commerce. Nah, data dari studi fase 1 dan 2 mendukung konstruk dan ukuran validitas diskriminan serta reliabilitas yang memadai. Selain itu, analisis validitas ini tampaknya dapat mendukung instrumen-instrumen, namun upaya berkelanjutan harus dilakukan untuk memvalidasi instrumen yang direkomendasikan. Selanjutnya ada improvement atau extension. Di sini yang dapat dilakukan untuk penelitian lebih lanjut, yaitu dapat mengusulkan evaluasi hal-hal yang dapat mempengaruhi internet shopper dalam bertransaksi di internet commerce. Nah, untuk memberikan alasan untuk membuat keputusan tentang internet commerce dengan menggunakan konfirmatory studi dari pengukuran yang diusulkan sebelumnya. Selanjutnya jurnal tandingannya yaitu Across Industry Review of B2B Critical Success Factors. Nah, di sini research problemnya yaitu mengidentifikasi 21 faktor critical sukses yang dapat
diaplikasikan ke dalam sebagian besar bisnis to bisnis international internet marketing dan mengklasifikasikannya ke dalam 5 faktor, yaitu marketing strategi, website, global, faktor yang terkait internal dan eksternal. Kenapa masalah ini penting? Karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif critical success factor untuk upaya pemasaran internasional atau B2B dalam suatu organisasi. Nah, penelitian ini mencakup baik teknik maupun konsep untuk tujuan pemasaran produk perusahaan. Selanjutnya, untuk pendekatannya menggunakan pendekatan induktif dengan literatur review, asumsinya juga sama, konstruksionisme, teorinya menggunakan teori Leidak dan Bruno. Selanjutnya, hipotesis variabel sampel dan statistiknya juga tidak ditemukan. Dan langsung ke hasilnya. Hasilnya dalam penelitian ini dijelaskan 21 faktor kritikal yang dapat diidentifikasi dan diimplementasikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama ada kategori A terkait marketing strategi, yang kedua ada kategori B terkait dengan website, yang ketiga ada global, yang keempat adalah faktor internal, yang kelima kategori E faktor eksternal. Nah, dalam 5 kategori ini tersebut adalah bagian dari 21 faktor sukses, kritikal sukses yang telah diidentifikasi dan dapat diaplikasikan sebagai upaya tujuan pemasaran dalam internet commerce. Selanjutnya kesimpulannya hasil dari studi tahap 1 yaitu penelitian ini memberikan analisis komprehensif CSF untuk upaya pemasaran bisnis to bisnis international internet marketing dalam suatu organisasi dengan melakukan penelitian dan berkontribusi pada kumpulan penelitian kumulatif baik dalam konsep dan teknik CSF dalam penelitian terkait penggunaan teknologi yaitu internet untuk tujuan pemasaran. Maka dari itu sebelum tahap implementasi pemasaran melalui internet, perusahaan harus membuat beberapa persiapan pemasaran dan mendefinisikan ulang organisasinya karena lingkungan bisnisnya berbeda. Selanjutnya improvementnya dalam penelitian selanjutnya diperlukan untuk mempelajari bagaimana persepsi pentingnya faktor-faktor ini dapat berbeda di berbagai industri seperti manufaktur, telekomunikasi, industri tekstil, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.